Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para peserta seminar yang hadir hari ini. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan sebagian dari hasil penelitian yang berjudul Electrochemical Variable Sensor Design for Modified Annealing OMDA-HS Conducting Polymer. Adapun isi dari diskusi kita pada hari ini, yang pertama introduction, yang kedua electrochemical variable sensor design, result and discuss, conclusion and acknowledgement. Mengapa kita harus mendesain atau menggunakan chemical sensor atau biosensor? Karena selama ini untuk menganalisis bahan-bahan kimia berbahaya, baik itu di lingkungan, makanan, ataupun di dalam darah atau urin seseorang, itu biasanya menggunakan alat-alat labor yang bersifatnya lebih besar. Artinya kita selalu membawa sampel ke labor, baik itu di labor kesehatan, labor makanan, ataupun di labor sains, sehingga itu sangat sulit atau lebih memerlukan biaya yang lebih banyak, kemudian memerlukan keahlian khusus untuk mengoperasikan alat-alat di labor seperti AS, kromatografi, elektroanalisis, dan lain sebagainya. Baik itu di labor kesehatan pun memerlukan keahlian khusus untuk mengoperasikannya. Tetapi apabila kita alihkan ke biosensor yang didesain sedemikian rupa, yang sudah berukuran kecil, dan ini bisa dibawa kemana saja. Artinya kita akan membawa instrumen biosensor ke sampel yang harus kita ukur atau kita tentukan. Artinya kita sudah bersifat in situ. Nah, sehingga nanti ini lebih memudahkan bagi pengguna, karena ketika kita menggunakan chemical sensor ataupun biosensor itu tidak memerlukan keahlian khusus, siapapun bisa menggunakan. Cukup mendrop sampel saja di atas sensor, maka dia akan bisa mendeteksi seberapa banyak kandungan bahan-bahan kimia yang berbahaya. Ini contohnya kalau di labor ya, kita perlu ahli khusus ini untuk mengelola semua bahan-bahan yang ada di labor. Kemudian apabila kita alihkan dia kepada berupa alat biosensor yang sederhana ini, maka kita bisa gunakan dan di mana saja gitu. Sehingga nanti ini lebih memudahkan bagi para pengguna. Maka itulah pentingnya kita bagaimana mengarahkan penelitian-penelitian ataupun bahan-bahan kimia yang bisa kita gunakan untuk mendesain sebuah biosensor ataupun sensor kimia untuk kepentingan analisis lingkungan, makanan, ataupun analisis untuk kesehatan. Kemudian kita khusus atau fokus ini untuk membahas biosensor urea. Kenapa begitu? Karena pada umumnya untuk menganalisis kesehatan ginjal seseorang ataupun kesehatan seseorang, itu biasanya para dokter atau para ahli medis itu mendeteksi seberapa banyak kandungan urea di dalam urin ataupun darah. Sehingga dengan mengetahui seberapa banyak kandungan urea di dalam urin ataupun darah, maka para tenaga medis bisa memprediksi, oh ternyata ginjal pasien ini masih sehat, atau ginjal pasien ini sudah kurang sehat, kira-kira seperti itu. Karena nanti di dalam medis itu ada batas tertentu atau range tertentu jumlah kandungan urea di dalam darah ataupun urin. Sehingga nanti apabila kandungan urea dalam urin di luar dari range normal itu, maka para tenaga medis bisa mengindikasikan bahwasanya ginjal seseorang ini sudah bermasalah atau kurang sehat. Kemudian ada beberapa metode ya yang untuk mendeteksi urea, baik itu dalam darah ataupun di dalam urin. Itu ada dengan metode kromatografi, kolorimetri, fluorimetri, konduktometri, dan elektrochemistry.
Nah, tetapi seperti yang saya katakan tadi, semua instrumen yang terkait ini perlu keahlian khusus untuk menggunakannya. Sehingga ini memerlukan waktu yang lama, kemudian juga akan meningkatkan cost. Kemudian waktunya ini yang paling bermasalah gitu ya. Sementara kita perlu ingin cepat mengetahui berapa kandungan urea, tetapi karena instrumen ini perlu keahlian, maka eh, waktunya agak lambat gitu. Nah, maka nanti dengan kondisi seperti ini, itulah perlunya pengembangan bahan-bahan pendeteksi bahan-bahan kimia ini atau alat pendeteksi bahan kimia ini untuk dikembangkan menjadi alat yang lebih sederhana dan dapat digunakan oleh siapa saja. Nah, kemudian basicnya secara dasarnya untuk mengembangkan biosensor urea itu kebanyakan menggunakan enzim urea. Kenapa begitu? Karena enzim urea ini biasanya, enzim urease ini biasanya akan menghidrolisis urea menjadi ion amonia, ion hidroksi, dan HCO3-. Nah, maka nanti ini spesifik. Artinya enzim urease ini akan menghidrolisis urea spesifik menghasilkan kandungan ion tersebut. Maka nanti di dalam mendesain biosensor urea, maka nanti kebanyakan yang dideteksi adalah hasil produk dari hidrolisis ini. Bisa nanti mendeteksi NH, N4+, atau OH- atau HCO3. Maka nanti para peneliti akan mendesain sensor mendeteksi bahan-bahan ini, ion-ion ini. Karena nanti dengan hidrolisis enzim urea dia akan spesifik menghasilkan ion-ion yang ada sekarang ini, seperti amonia, hidroksi, dan HCO3-. Ini contoh ya dari elektrokimia, urea biosensor design. Ini menggunakan elektroda yang dimodifikasi dengan enzim urease yang terimobilisasi pada polimernya. Ini seperti ini adalah ITO, mungkin sebagai elektroda atau sebagai tempat modifikasi elektroda. Kemudian di atasnya nanti ada enzim yang dimobilisasi, sehingga nanti ketika bahan ini atau alat ini dimasukkan ke dalam larutan urea, maka dia enzim akan menghidrolisis urea menghasilkan ion ini. Sehingga nanti perubahan ini bisa dideteksi secara elektrokimia, seperti ini adalah cyclic voltammetry untuk mendeteksi perubahan-perubahan yang terjadi ketika elektroda yang dimodifikasi ini dimasukkan ke dalam larutan urea. Maka ini adalah basic dari mendesain urea biosensor. Maka berdasarkan itu, di dalam penelitian ini kita mencoba mendesain urea biosensor itu menggunakan screen printed electrode karbon. Seperti ini gambarnya, ini ukurannya sangat kecil, kira-kira 2 cm kali 3 cm. Kemudian di atas elektroda ini itu kita imobilisasi atau kita letakkan polimer anilin MDI-NAHS. Ini awalnya merupakan bahan-bahan monomer yang cair kita campur. Kemudian nanti campuran dari monomer-monomer ini kita letakkan di atas screen printed electrode. Kemudian nanti kita photopolymerization. Artinya kita polimerlah bahan ini di atas elektrod atau di atas SPI dengan metode fotopolimerisasi. Artinya dengan menggunakan metode ini cukup kita memberikan sinar UV di atas cairan ini sehingga dia membentuk polimer berupa membran. Kemudian setelah ini terpolimer di atas elektroda, seterusnya kita imobilisasi enzim urease ke atas eh, anilin, NDA, dan NAHS ini. Sehingga dia akan terimobilisasi seperti ini. Kemudian nanti bagaimana menguji respon daripada elektroda atau biosensor yang sudah kita desain, maka nanti
sensor ini atau elektroda ini kita masukkan ke dalam larutan urea sebagai analit, sehingga nanti enzim ini akan menghidrolisis dari urea menjadi ion-ion amonia hidroksi dan lain sebagainya, dan ion daripada HCO3-. Kemudian nanti perubahan-perubahan yang terjadi di dalam larutan urea yang menghasilkan ion tadi itu akan terdeteksi atau dideteksi dengan cyclic voltammetry ataupun differential fast voltammetry. Bagaimana perubahannya sebelum dimasukkan ke dalam analit dan bagaimana pula sesudahnya, maka perubahan-perubahan itulah yang menjadi respon sebuah sensor urea atau biosensor urea. Kemudian ini adalah menguji aktivitas enzim urea maksudnya di sini. Kenapa kita harus uji aktivitasnya? Karena kemungkinan saja enzimnya sudah terkontaminasi sehingga dia tidak aktif lagi atau tidak bisa menghidrolisis urea. Nah, sehingga sebelum kita gunakan kita perlu uji aktivitasnya. Ini adalah uji sangat sederhana sekali. Caranya yang pertama di bagian 1 dan 2 ini kita masukkan larutan enzim urea. Yang pertama ini ke dalam larutan yang tidak ada urea, kemudian yang nomor 2-nya di bagian A ya, itu adalah ke dalam larutan yang ada urea. Artinya larutan enzim urease kita masukkan ke dalam larutan yang tidak ada urea atau blank solution, dan yang keduanya ke dalam larutan yang mengandung urea. Dan ini nanti kita biarkan mungkin dalam 24 jam atau mungkin 12 jam. Kemudian nanti kita ukur pH-nya menggunakan kertas indikator. Nah, maka nanti ketika terjadi perubahan pH seperti ini ya, kalau awalnya di nomor 1 ini kalau kita masukkan dia ke dalam kalau kita masukkan enzim ureasa tadi ke dalam larutan yang tidak ada urea, maka pH-nya tetap 7, tidak ada perubahan. Tetapi ketika kita masukkan dia ke dalam larutan urea, maka enzim tadi menghidrolisis urea sehingga menghasilkan salah satunya adalah ion hidroksi, sehingga dia menaikkan pH atau bersifat basa. Sehingga kita ukur dengan kertas indikator di nomor 2 ini, dia menunjukkan pH 10. Artinya pH-nya berubah dari 7 ke 10. Nah, maka dengan ini kita bisa indikasikan bahwasanya enzim ini masih aktif. Artinya masih bisa digunakan untuk mendesain biosensor urea yang berasaskan enzim. Nah, maka nanti yang kedua, nah ini kita lihat di sini adalah elektroda yang saya lihatkan pertama tadi yang sudah dimodifikasi. Artinya pada elektroda ini sudah terimobilisasi enzim urease di atas anilin ONDA NHS yang sudah kita drop atau sudah kita polimerkan di atas screen printed electrode atau SPE. Nah, kemudian nanti sama saja nomor 1 ini adalah ketika SPE yang sudah terimobilisasi enzim urea tadi kita masukkan ke dalam larutan blank atau larutan yang tidak ada urea. Kemudian yang nomor 2 adalah ke dalam larutan yang mengandung urea, itu dapat kita lihat perubahan pH juga dari 7 kepada 10. Ini artinya apa? Ternyata enzim yang sudah kita imobilisasi di atas screen printed elektroda yang termodifikasi dengan anilin ONDA dan NHS itu enzimnya masih aktif. Dan ini bisa kita simpulkan bahwasanya ketika kita mendesain biosensor seperti yang disampaikan tadi, itu bisa kita gunakan karena ureanya aktif. Nah, maka nanti berdasarkan inilah kita teruskan penelitian ini untuk menguji respon sensor. Apakah sensor yang kita desain ini berfungsi apa tidak. Ini adalah contoh atau respon dari biosensor atau juga biosensor yang kita desain itu. Tetapi di sini kita menggunakan elektrokimia dengan differential fast voltammetry.
Yang nomor A dan B dan C, nomor A itu adalah elektroda yang tidak kita modifikasi, artinya masih basic. Kemudian yang B itu adalah yang sudah kita modifikasi dengan anilin dan NDA, kemudian juga dengan NHS di sini tentunya. Kemudian ini kita masukkan ke dalam larutan urea yang juga ada redok K3FeCN6. Ya. Ini tipnya A dan B. Kemudian yang C itu yang sudah ada urea, tetapi kita masukkan ke dalam larutan blend. Ya, larutan blend. Maka nanti peak A, B, dan C itu tinggi. Artinya dia memberikan current yang lebih tinggi, artinya transfer elektronnya lebih tinggi begitu. Tetapi ketika kita gunakan screen printed electrode yang sudah termodifikasi dengan anilin, NDA, dan NHS, tambah urea C, enzim C, ketika kita masukkan ke dalam larutan urea, maka peaknya turun. Artinya apa? Di sini sudah terjadi hidrolisis. Artinya sensor ini memberi respon terhadap larutan urea atau larutan yang mengandung urea yang memberikan current yang menurun. Nah, ini kenapa arusnya menurun? Ini ada hubungan transfer elektron dengan redox. Dan itu mungkin tidak kita jelaskan di sini. Ini adalah kajian khusus. Nah, ternyata nanti dalam uji respon sensor ini, maka bisa kita simpulkan bahwasanya respon yang biosensor yang kita desain itu dapat memberikan respon terhadap urea yang ditunjukkan dengan adanya penurunan arus listrik. Nah, Bapak dan Ibu, ini respon sensor boleh naik, boleh turun, gitu, tergantung kondisi bahan kimianya. Kadang dia naik, responnya kadang turun. Maka dalam hal ini, respon biosensornya adalah menurunkan arusnya, seperti itu. Kemudian di sini kita coba juga untuk mengoptimasinya, terutama ini adalah waktu hidrolisis. Waktu hidrolisis maksudnya waktu yang diperlukan untuk menghidrolisis oleh enzim lase tadi. Ternyata waktu optimum itu boleh 30 menit kita pakai ataupun 45 menit. Tapi di sini yang paling tepat adalah 40 menit. 45 menit dia menghidrolisis kandungan urea sesuai dengan sampel yang kita gunakan. Kemudian ini adalah pengaruh pH, di mana nanti yang pH optimum itu adalah pada pH 5 memberikan respon terbaik. Nah, ini respon yang paling kecil harusnya itulah terbaik. Kenapa begitu? Karena tadi eh, respon sensor adalah menurun. Artinya semakin kecil dia, itu artinya kandung ureanya yang dihidrolisis semakin baik, semakin besar. Maka nanti pH optimum untuk respon sensor itu adalah pada pH 5. Nah, ini perlu diuji atau perlu dioptimasi karena nanti pH ini sangat berpengaruh terhadap respon sensor karena nanti enzim urease juga menghasilkan perubahan pH. Maka nanti ini sangat berpengaruh terhadap respon sensor, maka ini perlu dioptimasi. Kemudian yang paling penting kepada Ibu, ini yang sudah kita cobakan linear response, artinya rank berapa biosensor ini bisa mendeteksi urea. Nah, maka dalam hal ini setelah kita coba, itu dapat mendeteksi kandung urea dalam rentangan 10 pangkat min 10 milimolar sampai dengan 10 pangkat min 1 molar. Ini rentangan yang sangat panjang dan kemudian bisa mendeteksi dalam ukuran pikomolar kalau dia sudah pangkat min 10. Nah, begitu. Jadi kita dapat mendeteksi kandung urea di dalam sampel pada ukuran yang sangat kecil sekali, dalam jumlah yang sangat kecil sekali. Ini adalah respon leadernya. Kemudian bisa kita katakan bahwasanya deteksi limit atau limit detection itu adalah 10 pangkat minus 10. Artinya rank yang paling rendah bisa dideteksi itu bisa kita sebut sebagai limit of detection. Artinya limit atau batas yang paling rendah bisa dideteksi oleh sensor yang kita coba desain ini. Nah, mungkin itu Bapak dan Ibu secara ringkas saja saya sampaikan dalam makalah ini sehingga kesimpulannya dari
hasil penelitian itu bahwasanya sensor ini bisa merespon atau mendeteksi kandungan urea antara 10 pangkat min 10 milimolar sampai dengan 10 pangkat min 1 molar dengan limit detection 10 pangkat min 10. Kemudian reproducibility-nya sangat bagus, itu 4,97% dengan M9. Itu mungkin Bapak dan Ibu terkait dengan presentasi saya. Terima kasih saya ucapkan kepada Universitas Negeri Padang yang telah memberi pendanaan untuk mensupport penelitian ini melalui kontrak penelitian 1755 garis miring UN 35/13 garis miring LT tahun 2022. Kemudian penelitian ini merupakan adalah penelitian kerjasama luar negeri dan saya berkolaborasi dengan Universiti Kebangsaan Malaysia, dan pada kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada laboratorium Universiti Kebangsaan Malaysia yang telah mensupport baik berupa bahan-bahan kimia maupun instrumen-instrumen yang bisa kita pakai. Nah, ini sebelum kita tutup pada Bu, ini adalah mitra kita yang ada di Universitas Kebangsaan Malaysia. Ini adalah Associate Prof yang terima sebagai Associate Prof Sarina ya, sebagai kepala laboratorium pusat penelitian untuk kimia. Kemudian ada beberapa kawan juga yang bergabung dalam penelitian ini, adalah salah seorang dari kawan kita dari Padayaman, Dr. Yap. Kemudian ini adalah beberapa pelajar atau mahasiswa S3 dan S2 pada labor yang sama-sama kita gunakan untuk penelitian. Demikianlah kepada Ibu presentasi dari makalah saya ini secara ringkas. Saya mohon maaf jika penyampaiannya dalam berbahasa Indonesia karena ini kayaknya lebih lancar bagi saya sehingga lebih mudah dipahami. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.